Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sejumlah partai politik mengkritik wacana penundaan pemilu oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan menyatakan soal pemilu partai tersebut akan taat pada konstitusi. Lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas TV, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hasto juga mengatakan sikap PDI Perjuangan senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu. Dan ini adalah pernyataan tertulis yang diterima Kompas TV dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan sebagai berikut. PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi. Ini adalah yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan Saudara, usulan soal penundaan pemilu 2024 disampaikan oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Salah satu alasan dari penundaan pelaksanaan pemilu menurut Muhaimin adalah adanya kekhawatiran terjadi potensi konflik dan bisa mengganggu potensi kebangkitan ekonomi. Muhaimin akan mengusulkan penundaan pemilu ini ke Presiden Joko Widodo. Pemilu itu juga dikhawatirkan moga-moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik lah begitu. Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Sementara anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni menilai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar pemilu 2024 diundur tidak memiliki dasar yang kuat. Alasan pemilu diundur juga dinilai demi menjaga momentum perbaikan ekonomi tidak diatur dalam aturan perundangan. Dan pemilu presiden harus diselenggarakan serentak dengan pemilu DPR, ditambah lagi ketentuan undang-undang pemilu yang hanya mengatur 4 faktor yang bisa menunda pemilu, tahapan pemilu, tanpa menyertakan pertimbangan stabilitas ekonomi, maka dengan demikian secara konstitusional dan juga berdasarkan hukum positif yang ada, tidak dimungkinkan untuk melakukan penundaan pemilu seperti usulan dari Muhaimin Iskandar. Itu dari sisi regulasinya ya. Wacana soal penundaan pemilu tahun 2024 dimunculkan oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Usulan ini, Saudara, kemudian dikritik oleh sejumlah pengamat. Pertama, wacana itu dinilai tidak konstitusional karena dalam aturan perundangan mengamanatkan pemilu harus digelar 5 tahun sekali. Usulan ini juga dinilai tidak memiliki dasar hukum. Dan kedua, penundaan pemilu tahun 2024 berpotensi memunculkan kegaduhan. Usulan penundaan pemilu bisa memiliki konsekuensi perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dinilai anti demokrasi dan dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas politik. Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan juga telah menyatakan ia menolak wacana perpanjangan jabatan dan taat pada konstitusi. Ketiga, kritikan itu berdasarkan bahwa tanggal pemungutan suara sudah ditetapkan melalui proses politik. Ini adalah hasil konsensus politik yang konstitusional dan harus dihormati semua pihak, tidak terkecuali DPR dan pemerintah.